Kita akan buat form ya. Jadi kita bikin dulu tag formnya. Oh ya, ini sebaiknya kita rubah dulu jadi PHP. PHP mana dia? Oke. Jadi kita bikin form terlebih dahulu. Cek cek. Kita bikin tag formnya terlebih dahulu. Form metodenya post. Kemudian actionnya kita kosongkan dulu. Jadi di sini kita bikin margin bottom ya. Jadi di Bootstrap 5 itu kalau mau bikin form itu udah nggak ada lagi kalau nggak salah kelas form group ya. Jadi untuk bikinnya itu biasanya dibungkus pakai margin bottom 3. Ops, div kelasnya margin bottom 3. Kemudian kita bikin label kelasnya form label. Kemudian sini kita kasih, oh ya, kita buka dulu di migration, mana dia? Migration, kita lihat kita punya judul sama isi berita. Oke, judul mungkin kita bisa pakai tag field biasa. Kemudian isi berita mungkin kita bisa pakai text editor. Text area. Jadi kita bikin input, tipenya itu text, namanya itu judul, ya, sesuai dengan ini ya. Kita sesuaikan saja judul. Kemudian kelasnya itu kita pakai form control. Oke. Kemudian ini kita bisa kasih enter gini biar kelihatan. Oke, sip. Kita bikin lagi satu div. Kita kasih kelasnya margin bottom 3, kemudian bikin label. Kelasnya form label. Kemudian di sini kita bikin apa ya, isi berita. Kemudian text area. Kelasnya sama, form control. Name-nya apps name-nya kita isi dengan isi berita. Paste, oke, save. Ya. Nah, satu lagi yang terakhir, kita bikin button untuk nge-submit datanya. Bikin div lagi, kelasnya margin bottom 3 juga. Kemudian kita bikin button, kelasnya button primary, tipenya submit. Teksnya mau kita kasih simpan. Oke, sip.
Kita coba pergi ke routing kita. Oh ya, sebelumnya kita kan sudah ngehubungin ya antara view tambah berita ini dengan controller berita kita, supaya nanti ketika routing tambah berita diakses sama user, eh, Laravel akan mengarahkan ke controller berita, kemudian mengeksekusi fungsi tambah berita dan menampilkan form tambah berita yang baru saja kita bikin. Nah, kita ngubunginya itu di web.php di routingnya, jadi di folder routes, kemudian di file web.php. Nah, sini kita definisikan routingnya. Jadi ketika kita mengunjungi URL tambah berita, nanti Laravelnya bakal otomatis manggil controller berita dan menjalankan fungsi tambah berita. Dan fungsi tambah berita akan menampilkan form untuk kita menambah berita. Oke, kita coba kunjungi URL-nya. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini, enter. Oke, sudah keluar ya. Form kita sudah keluar. Tapi yang jadi masalah ini Laravelnya tidak terlihat ya. Kita coba dulu spek. Kemudian kita lihat di sini. Oke, ini CSS-nya ada. Di sini juga JS-nya ada, tapi kenapa di sini tidak kelihatan? Ah, kayaknya kita belum ngejalanin ini ya, mungkin ya, belum ngejalanin mix-nya. Apa? Kita belum ngompel asetnya pakai Laravel mix. Ribet. Mungkin kita bisa pakai CDN saja sih, si bootstrapnya. Jadi kita nggak perlu pakai mix lagi. Kita pergi ke dokumentasi, kemudian kita bisa ambil yang dari sini. Jadi link ini kita bisa copy, copy sampai sini, copy. Kemudian kita pastekan ke template kita. Template kita itu filenya template.blade.php. Oh ya, ketika teman-teman menggunakan cara ini, itu hmm, eh, kita harus terhubung ke internet terlebih dahulu ya, karena kita pakai aset bootstrap yang ada di CDN. Jadi ya otomatis harus terhubung ke internet sih. Kalau nggak terhubung ke internet, ya aset CDN-nya nggak keload. Kemudian kita copy scriptnya. Oke, sampai sini copy scriptnya. Kemudian kita ganti yang di bawah sini. Oke, sip. Nah, sekarang kalau kita refresh, seharusnya kita sudah punya Laravel, kita sudah punya bootstrapnya. Oke, sip. Kita sudah punya inputnya, kita sudah punya uh, button, dan ya styling dari bootstrap kita sudah punya semua. Alright, next, selanjutnya kita akan bikin proses untuk menyimpan data yang kita tambah di dalam form. Nah, sebelum itu ada beberapa yang mungkin perlu kita uh, catat ya. Nah, jadi di Laravel sendiri itu dia routingnya itu bisa support ada 4 macam tipe routing. Nah, yang pertama itu get yang baru saja kita pakai. Kemudian kita ada post yang biasanya kita pakai untuk mengirimkan data atau ya yang berhubungan sama database lah. Ketika kita mau menyimpan data, kita pakai routing yang post. Uh, Kemudian kita punya put atau page, dan terakhir kita punya delete. Nah, untuk kasus kita yang sekarang, oh ya sebelumnya kalau teman-teman masih belum familiar dengan get put, get post, put, page, dan delete, ini juga biasa kita kenal dengan nama HTTP method. Nah, dalam kasus kita, karena kita mau menyimpan data ke database, itu ada baiknya kita menggunakan routing yang bertipe HTTP method yang bertipe post. Karena apa? Karena HTTP method yang bertipe post itu selain tidak bisa diakses secara langsung dari URL seperti ini,
ya. Dia juga tidak akan menampilkan data yang kita simpan di dalam form. Nah, sebagai contohnya sepertinya mungkin ya. Sekarang kita coba rubah route metodenya get ke post. Nah, seharusnya sekarang kalau misalkan kita mengakses URL tambah berita, ini tidak bisa karena default browser yang kita pakai HTTP metodenya itu get. Jadi sekarang kalau kita refresh harusnya dia error. Karena apa? Karena ya get HTTP method get itu nggak support ya, routing ini supportnya cuman a post gitu. Begitu juga dengan put, page, dan delete ya. Kalau misalkan teman ganti put gitu di sini untuk biasanya put kita pakai untuk put dan page itu biasanya kita pakai untuk mengubah data atau mengupdate data, dan delete itu biasanya kita pakai untuk menghapus data ya, pastinya sesuai dengan namanya. Nah, kalau kita refresh ya dia ngomong juga bahwasanya routing ini nggak support ya request get gitu ya, dia supportnya cuma put. Nah, kita kembalikan lagi ke get. Nah, jadi sekarang apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah sebuah fungsi di controller kita untuk memproses data yang kita kirim dari form tambah berita. Ya, formnya mungkin kita kasih header dulu ya supaya jelas. Tambah data. Di sini kita bikin div lagi. Kemudian kelasnya kita kasih card header. Di sini kita kasih tambah data. Oke, sip. Nah, jadi kita itu perlu sebuah fungsi di controller untuk menyimpan atau untuk memproses data yang kita kirim dari form ini. Nah, kita pergi ke controller kita, kemudian kita bikin fungsi baru, public function simpan data, simpan berita. Nama fungsinya simpan berita ya. Nah, nanti di dalam fungsi ini itu kita akan memproses data dari form kita dan kita akan menyimpan di dalam database. Nah, sebelum itu, sekarang kalau misalkan, oh ya ini kita hubungkan dulu ya dengan view. Jadi ke route, kemudian kita bikin routing baru, kita kasih routingnya dengan post gitu. Kemudian URL-nya kita kasih nama dengan simpan berita. Kemudian kita controllernya mungkin kita bisa copy dari sini. Copy semua. Ya karena panjang ya malas jadi ngetik. Alright. Nah, jadi kita copy nama fungsi kita dan kita ganti di sini. Paste, simpan. Nah, selanjutnya kita tinggal pergi ke form kita. Form kita ditambah .blade.php. Kita mau menghubungkan kita mau apa ya, mau ngomong gitu sama si formnya bahwasanya kalau misalkan formnya ini kita kirim itu nanti yang bakal memproses data form yang kita kirim itu si fungsi simpan berita di controller berita. Nah, cara ngomongnya itu kita tinggal tambahin routingnya saja, routing baru kita bikin dari sini. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Di actionnya kita bisa tambah dengan gini. Oh, atau kita pakai, oh ya enggak usah, kita pakai yang biasa dulu. Jadi simpan berita. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai routing name di sini. Jadi kita bisa tambahin argumen, kita bisa gabungin fungsinya dengan dengan fungsi name. Nah, jadi misalkan di sini kita bikin simpan berita gitu. Nah, nanti di view kita itu kita bisa kita nggak perlu manggil static seperti ini ya, karena ini kemungkinan besar bermasalah karena bisa saja nanti berubah dan ya lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tambahin fungsi, kita gabungin dengan fungsi name di sini, kita tinggal panggil saja dengan helper functionnya nama fungsi kita ini, nama routingnya. Jadi
kita pakai blade, jadi kita bisa bilang seperti ini route gitu. Kita panggil fungsinya simpan berita. Kita panggil nama routingnya simpan berita gitu. Nanti dia akan otomatis mengambil URL yang kita definisikan di sini gitu. Refresh. Oke. Unspecified token ini salahnya di di sini. Ini harusnya di dalam refresh. Oke, sip. Nah, sekarang kita cobain spec. Harusnya form kita itu routingnya sesuai dengan yang kita bikin. Nah, simpan berita. Simpan berita. Oke, sip. Sebenarnya sama sih kalau misalkan yang sekarang kita ganti jadi kita panggil secara statis ya. Kita panggil secara statis gitu. Simpan berita. Harusnya sekarang kalau kita refresh dia tetap sama. Tetap action dari formnya tetap simpan berita. Gitu. Tapi supaya aman ya kita pakai seperti ini aja sih. Pakai routing name. Oke, sekarang kalau misalkan kita coba ya. Kita coba simpan ya page expire. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di Laravel setiap request selain get ya, eh, eh, setiap request selain get itu Laravel membutuhkan sebuah apa ya namanya argumen tambahan atau parameter tambahan. Nama parameternya CSRF token. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya ini untuk mencegah apa ya sharing pokoknya lebih ke pertimbangan security gitu. Jadi CRF token itu dia tuh lebih kayak menghandle supaya orang tidak bisa mengambil atau sembarangan nge-submit form gitu ke dalam website kita. Kalau misalkan dia tahu routingnya, dia nggak bisa sembarang nge-submit ya, karena tokennya nggak sesuai gitu. CRF token tuh nggak sesuai yang dari kliennya dengan yang ada di Laravelnya. Ya, kalau bingung itu nanti saja dipahami. Yang penting kalau misalkan kita ada form gitu, kita mau ngirim data menggunakan form, kita perlu tambah argumen tambahan. Nama argumennya CSRF token. Cara bikinnya kita tinggal pakai helper blade aja sih. Kita pakai add CSRF gitu. Nanti dia otomatis sih, otomatis nambah. Oke, sekarang coba kita hapus dulu ya CSRF-nya. Kalau kita refresh form kita, kemudian kita lihat di sini itu kita cuman punya ya form yang kita definisikan di tampilan kita di view. Ada judul, ada isi berita, ada tombol. Nah, kalau misalkan kita tambah blade helpernya CSRF gitu, nanti di form kita itu ada sebuah input yang tipenya hidden dengan isi token ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita tuh punya input hidden yang isinya token CSRF-nya. Oke. Nah, sekarang seharusnya kalau kita submit, oke, isi dulu datanya. Kita submit, kita sudah nggak keluar lagi error 419 tadi, page expire. Tapi sekarang kenapa pula jadi putih? Ya, ini terjadi karena di fungsi simpan berita, kita belum menjalankan proses apa-apa. Nah, mungkin yang pertama, supaya kita bisa menyimpan datanya, kita itu perlu menangkap dulu data yang dikirim dari form ini. Data yang dikirim dari form ini kita perlu tangkap terlebih dahulu, baru kita idealnya itu kita validasi, kita tangkap datanya, kemudian kita validasi, baru kita simpan. Nah, sekarang kita akan skip dulu validasinya, kita akan tangkap datanya, kemudian baru langsung kita simpan. Jadi kita belum validasi terlebih dahulu. Nah, cara menangkap datanya, kita tinggal apa ya, injek argumen tambahan. Jadi di sini kita bisa panggil si request ini. Jadi ketika kita bikin controller pakai artisan, Laravel akan otomatis memanggil apa ya, menginclude sebuah kelas, kelas request. Nah, kita tinggal gunakan saja kelas request ini untuk menangkap data-data yang dikirim dari form gitu. Dan gini, dan kelas request ini itu bisa kita gunakan untuk menangkap data yang dikirim dari form yang di sini.
Caranya kita tinggal panggil kelas request gitu. Kemudian kita bikin variabelnya. Di sini kita tinggal panggil datanya. Jadi misalkan sekarang eh, kalau kita die and dump ya, jadi di Laravel itu ada sebuah fungsi yang mirip dengan var dump die ya. Kalau misalkan kita pakai PHP manual dan nama fungsinya itu die and dump, kita bisa panggil langsung seperti ini, request gitu. Kemudian kita panggil ya anonymous functionnya, bukan anonymous, sejenis auto generated functionnya. Dan yang kedua ini itu nama kita bisa seperti ini sih, input gitu. Kemudian nama parameternya nama dari form kita. Misalkan sekarang kita ambil just yang judul ya. Kemudian kita paste ke sini. Simpan, kita refresh dulu. Isi, save, oke, keluar sini ya. Nah, tapi kita apa ya? Beginilah sih seperti ini cara kita. Gimana cara kita supaya bisa dapat menangkap data yang dikirim dari form kita di tampilan. Jadi kita tinggal panggil kelas request, kita bisa memanfaatkan kelas request. Kemudian kita tinggal tangkap dengan request input kemudian nama formnya apa. Tapi kita bisa pakai cara cepat, bukan cara cepat sih apa, lebih simple, jadi kayak short function gitu. Jadi kita nggak perlu menuliskan input judul, kita bisa langsung seperti ini. Jadi request judul gitu. Kita bisa langsung seperti ini. Jadi sekarang kalau kita refresh harusnya hasilnya tetap sama gitu. Alright. Nah, oke. Sekarang kita coba dulu tangkap satu-satu ya. Kita punya sekarang kalau kita lihat kita cuma punya dua form, judul sama isi berita. Jadi pertama kita bikin dulu variabel untuk menampung judul. Jadi judul gitu. Kemudian request judul. Kemudian isi berita. Kita pakai gini saja, isi berita. Kemudian kita panggil request. Nama formnya apa ya? Nama formnya itu isi berita. Kita bisa pastekan ke sini, isi berita. Oke, sekarang kita tinggal simpan datanya. Ya, sebelum itu kita coba ke PHP admin terlebih dahulu. Go, salah. Oh, root. Kemudian kita ke Laravel test, ya Laravel test. Kemudian ke berita. Kita lihat sekarang ya, kita belum punya data apa ya, masih kosong. Nah, cara menyimpan datanya, kita tinggal panggil apa ya, kelas database untuk supaya bisa dipakai query builder. Caranya kita bisa pakai backslash seperti ini, kemudian db kita panggil nama kelasnya, kemudian kita panggil static functionnya db. Kita kasih tahu dulu kita mau ngakses tabel yang mana dengan cara db tabel, dan nama tabel kita itu kan berita ini berita. Jadi kita tulis berita di sini. Kemudian kita mau ngapain? Kita mau nambah data. Jadi kita bisa pakai insert gitu. Kemudian kita bikin apa argumen dari fungsi insert ini itu array asosiatif. Jadi kita bikin seperti ini, nama tabelnya apa, sebelah kiri judul, key-nya, kemudian isinya apa, judul gitu, variabel judul kita ambil dari sini. Kemudian yang terakhir isi beritanya, nama kolom isi berita kita, kemudian variabel isi berita yang kita kirim. Oke, sip. Sekarang kita coba refresh lagi. Simpan. Oke, nggak terjadi apa-apa ya putih. Tapi sekarang kalau kita ke PHP admin, kita refresh, kita sudah punya datanya yang baru kita submit. Supaya setelah kita simpan beritanya, dia otomatis kembali ke form tambah berita. Setelah proses menyimpan datanya, kita tinggal redirect aja kembali. Jadi kita bisa panggil
return gitu, redirect ya, kita redirect back gitu. Jadi kita kembali ke apa ya, halaman sebelumnya gitu. Jadi sekarang kita refresh, simpan, oke kembali. Seharusnya kalau kita ke browse ya, kita sudah bisa lihat datanya. Coba lagi sekali, simpan, lihat, kita sudah punya datanya.